Perkenalkan, nama saya Labiba Konita Sarisda, NIM 1803211001444 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis perilaku konsumen terhadap pembelian sayuran segar. Studi kasus produk sayuran segar yang dijual di pasar tradisional Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yang pertama, alasan memilih produk sayuran di pasar tradisional. Perlu kita ketahui bahwa sayuran merupakan sumber bahan makanan yang kaya akan vitamin, serat, dan mineral yang sangat penting bagi kesehatan, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin dan mineral merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Di setiap daerah pasti terdapat pasar tradisional yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, salah satunya sayuran. Entah dari belanja sayuran tersebut dikonsumsi sendiri atau dijual atau diolah lagi oleh konsumennya tersebut lalu dijual lagi. Kebanyakan masyarakat lebih memilih membeli sayuran di pasar tradisional dikarenakan banyak penjualnya, lalu banyak jenisnya, lalu harga terjangkau, dan juga setiap hari selalu ada sayuran yang segar tanpa pemberian bahan pengawet. Selanjutnya ada rancangan riset penelitian sayuran segar di pasar tradisional Kota Lamongan. Yang pertama ada metode riset. Metode riset yang digunakan kali ini yaitu dengan wawancara dan juga kuesioner, di mana melakukan wawancara kepada salah satu penjual sayuran segar di pasar tradisional Kabupaten Lamongan, yaitu dengan Ibu Ira Rahmawati. Kemudian dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat atau konsumen yang pembeli sayuran segar di pasar tradisional untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap pembelian sayuran segar. Lalu yang kedua ada penentuan data riset. Penentuan data riset ini data yang digunakan dalam riset ini yaitu data primer yang didapat dari data survei lapangan dan kuesioner. Lalu yang ketiga ada metode analisis data. Metode analisis data yaitu menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan analisis SWOT. Lalu yang terakhir, yang keempat ada alat analisis. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengubah kumpulan data mentah menjadi data yang mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Kemudian, riset pemasaran berdasarkan hasil wawancara. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada produk, harga, tempat, promosi, dan manusia atau sumber daya manusianya. Yang pertama produk. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Ira Rahmawati, produk sayuran yang dijual oleh Bu Ira Rahmawati antara lain ada sayur wortel, sayur sawi, tomat, kacang panjang, sayur timun, sayur kangkung, sayur kembang kol, sayur bayam, sayur kentang, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua, harga, itu berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Ira Rahmawati, harga rata-rata sayuran yang dijual oleh Bu Ira itu cukup terjangkau, hanya di bawah 10.000 atau tergantung jumlah kiloan sayuran yang dibeli oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada tempat. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ira Rahmawati ini hanya memiliki satu stand toko saja di pasar tradisional Kota Lamongan. Lalu poin yang keempat ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh penjual sayuran atau yang dilakukan oleh Ibu Ira Rahmawati di pasar tradisional ini tidak terlalu banyak, hanya pada awal pembukaan toko di sekitar pasar tersebut untuk mempermudah konsumen dalam berbelanja. Meskipun demikian, pasar tradisional di Kota Lamongan ini mampu menarik perhatian konsumen di daerah tersebut untuk berbelanja karena harga yang lebih murah serta sarana dan prasarana yang lengkap. Lalu yang terakhir ada manusia atau sumber daya manusia. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha milik Ibu Ira Rahmawati ini hanya membutuhkan 2 pegawai saja. Soalnya usaha milik Ibu Ira Rahmawati ini belum terlalu besar, jadi hanya membutuhkan 2 pegawai saja.
Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama S yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, produk sayuran dijual dengan harga terjangkau. Lalu yang kedua, menjual banyak jenis sayuran. Lalu yang ketiga, lokasi strategis dan mudah dijangkau, berada di pasar tradisional Kota Lamongan. Lalu yang keempat, ada kualitas sayur segar yang setiap hari di stok barang baru. Lalu yang kelima, ada pelayanan yang baik dan ramah. Lalu yang kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu ada tempatnya yang kurang rapi dan bersih karena memang pasar tradisional. Lalu yang kedua, kesediaan sayur yang setiap harinya yang dijual berbeda-beda jenisnya karena terpengaruhi oleh musim tumbuhnya sayur. Lalu yang ketiga, peralatan yang digunakan sudah terlalu lama sehingga terlihat kotor. Lalu yang keempat, kelemahan yaitu hanya mempunyai 2 pegawai saja karena akan mempengaruhi tingkat kecepatan dalam pelayanan konsumen. Dan yang terakhir, kelemahan yang kelima yaitu produk sayuran hanya bertahan 1-2 hari saja sehingga cepat membusuk. Selanjutnya ada analisis SWOT, opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu jumlah penduduk Lamongan yang begitu banyak sehingga konsumsi sayuran setiap hari selalu meningkat. Lalu peluang yang kedua ada peningkatan pola hidup sehat. Lalu yang ketiga, banyak masyarakat yang menjual produk olahan sayuran kemudian dijual kembali. Lalu yang keempat, di peluang ini yaitu sudah berdiri sejak lama sehingga cukup dikenal oleh masyarakat luas. Lalu kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama ancamannya yaitu daya saing penjual sayur di pasar tradisional yang jumlahnya cukup banyak. Lalu yang kedua, harga lebih murah di penjual sayur lainnya. Lalu yang ketiga, ancamannya yaitu daya tawar pegawai yang semakin meningkat. Sehingga ini akan merugikan oleh pihak penjual sayur atau yang dialami oleh Ibu Ira Rahmawati. Kemudian yang keempat ada mengalami anjlokan harga pada jenis sayur tertentu. Selanjutnya ada perilaku konsumen berdasarkan hasil kuesioner. Dapat kita ketahui dari tabel di samping, dalam penelitian ini jumlah responden adalah 20 responden yang berasal dari konsumen sayuran segar yang dijual di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati. Salah satu data yang diperoleh melalui kuesioner penelitian adalah mengenai data demografik responden penelitian yang meliputi data tentang jenis kelamin responden, umur responden, dan pekerjaan responden. Selanjutnya, perilaku konsumen berdasarkan hasil kuesioner yang berdasarkan pada jenis kelamin responden. Dapat kita ketahui dari tabel tersebut, menurut hasil kuesioner dapat ketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebesar 8 dan jumlah responden perempuan sebesar 12. Jadi total responden berdasarkan jenis kelamin yaitu ada 20. Selanjutnya ada perilaku konsumen berdasarkan hasil kuesioner yang berdasarkan pada umur responden. Dapat ketahui menurut data hasil kuesioner dari tabel tersebut bahwa konsumen sayuran segar di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati ini yang berusia 15-20 tahun sebanyak 14 orang. Kemudian konsumen yang berusia 21-25 tahun sebanyak 6 orang. Dapat disimpulkan bahwa konsumen sayuran segar di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati didominasi oleh usia 15-20 tahun. Selanjutnya, perilaku konsumen berdasarkan hasil kuesioner yang berdasarkan pada pekerjaan responden. Menurut hasil kuesioner atau menurut tabel di samping, dapat diketahui bahwa konsumen sayuran segar di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati ini yang mempunyai pekerjaan mahasiswa sebanyak 14, ibu rumah tangga sebanyak 6. Dapat disimpulkan bahwa konsumen sayuran segar di pasar tradisional Kota Lamongan ini didominasi oleh konsumen yang bekerja sebagai mahasiswa. Kemudian, variabel perilaku konsumen pada sayuran segar di pasar tradisional berdasarkan hasil kuesioner. Yang pertama, produk.
Menurut hasil data kuesioner pada pernyataan 1, tidak semua konsumen menyukai sayur-sayuran segar di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati. Diketahui jumlah responden berjumlah 20 orang. Sebanyak 16 responden menjawab setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan opsi jawaban dari responden, dari jumlah responden tersebut menyukai sayuran yang dijual oleh Ibu Ira Rahmawati. Kemudian, pernyataan kedua dapat diasumsikan bahwa mayoritas konsumen membeli sayuran segar setiap hari di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati. Hal ini dapat diketahui dari sebagian responden menjawab setuju dengan frekuensi jumlah 11 orang. Dengan demikian diasumsikan berdasarkan opsi jawaban responden bahwa responden membeli sayuran segar setiap hari di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati. Selanjutnya, variabel perilaku konsumen berdasarkan hasil kuesioner yang berjenis sayuran. Menurut hasil data kuesioner pada pernyataan 1. Jenis sayur-sayuran segar yang dijual di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati ini mempengaruhi konsumen dalam membeli sayuran. Diketahui sebagian responden menjawab setuju dengan frekuensi jumlah 17 orang. Dengan demikian, dapat diasumsikan berdasarkan opsi jawaban dari responden bahwa adanya pengaruh konsumen dalam pembelian jenis sayur-sayuran. Lalu pernyataan kedua dapat diasumsikan bahwa mayoritas konsumen mengkonsumsi dan menyukai sayuran hijau yang dijual di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati. Hal itu dapat diketahui dari sebagian responden menjawab setuju dengan frekuensi 15. Selanjutnya, variabel perilaku konsumen berdasarkan hasil kuesioner yang berdasarkan pada kualitas dan kuantitas. Menurut hasil data kuesioner, bahwa mayoritas konsumen sangat memperhatikan kualitas dari sayur-sayuran segar yang dijual di pasar tradisional. Diketahui sebagian responden menjawab setuju dengan frekuensi 18. Dengan demikian dapat diasumsikan berdasarkan opsi jawaban dari responden bahwa pengaruh konsumen dalam pembelian kualitas sayur-sayuran yang dijual oleh Ibu Ira Rahmawati itu sangat mempengaruhi. Kemudian pernyataan kedua, dapat diasumsikan bahwa konsumen mengkonsumsi dan membeli sayur-sayuran dengan jumlah yang banyak itu responden menjawab setuju dengan frekuensi 3. Dengan demikian diasumsikan berdasarkan opsi jawaban responden bahwa responden mengkonsumsi dan membeli sayur-sayuran segar yang dijual oleh Ibu Ira Rahmawati itu menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Kemudian, variabel perilaku konsumen berdasarkan hasil kuesioner. Yang pertama ada harga. Menurut hasil data kuesioner pada pernyataan, harga sayur-sayuran yang terjangkau di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati sebanding dengan kualitas. Dengan diketahui sebagian responden menjawab setuju dengan frekuensi 9 orang. Dengan demikian dapat diasumsikan berdasarkan opsi jawaban dari responden bahwa adanya pengaruh harga dengan kualitas sayur yang dijual oleh Ibu Ira Rahmawati. Kemudian ada minat konsumen. Menurut hasil data kuesioner pada pernyataan, menurut data konsumen memiliki keinginan untuk membeli sayur-sayuran yang dijual di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati ini karena untuk memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar tetap sehat dan seimbang. Diketahui sebagian besar responden menjawab setuju dengan frekuensi 17. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa berdasarkan opsi jawaban dari responden memiliki keinginan untuk membeli sayur-sayuran yang dijual di pasar tradisional Kota Lamongan milik Ibu Ira Rahmawati ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.